Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuda Saputra. Di sini saya akan mengomentari sebuah cerpen yang berjudul Di Negeri Para Pesolek karya Heri Isnaini. Namun di sini ada sedikit yang berbeda dengan mengomentari cerpen tersebut karena di sini menggunakan komentar berupa teori dari M.H. Abrams. Baik, yang pertama itu ada menggunakan teori objektif. Objektif ini sendiri merupakan karya sebuah objek yang bersifat otonom. Artinya, karya sastra ini dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan hal-hal yang berada di luar karya, atau biasa disebut dengan menilai karya dari karyanya sendiri, atau biasa disebut dengan intrinsik. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada tema. Tema dari cerpen Di Negeri Para Pesolek ini berupa kritik sosial. Yang kedua itu ada sudut pandang. Sudut pandang yang kedua, sudut pandang pertama yaitu tokoh aku. Sudut pandang orang ketiga itu ada Eko. Lalu yang selanjutnya itu ada alur. Nah, di cerpen ini menggunakan alur maju dengan cerita yang berkembang secara kronologis dari awal hingga akhir. Lalu yang keempat itu ada latar. Di sini yang latarnya itu ada latar tempat, yaitu contohnya itu pada penggalan kata istana. Contoh katanya itu ada pada akhirnya aku sampai di sebuah istana yang sangat indah. Lalu yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktunya itu di suatu pagi. Contohnya itu pada penggalan kata pernah suatu pagi Udin akan mengantarkan anaknya ke sekolah, tidak lupa dia akan mendokumentasikannya. Kegiatan itu untuk dilaporkan. Lalu ada latar suasana, yaitu latar suasana yaitu bingung dan takut. Contohnya itu pada panggalan kata aku bingung sekaligus takut karena bagiku dipanggil tuanku yang mulia pasti masalah, pasti ada yang penting, pasti sesuatu yang mendesak. Lalu poin kelima ada tokoh dan penokohan. Tokohnya itu ada aku, yaitu penokohannya itu orang yang berpikir kritis dan terbuka. Lalu ada tuanku yang mulia, yaitu penokohannya itu tegas dan berwibawa. Lalu ada pajohan, penokohannya kaku. Lalu yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa cerpen ini menyampaikan kritik sosial dengan cara yang menarik dan penuh sindiran. Lalu ada amanat. Amanat di sini mengandung menghargai kebebasan individu, kejujuran dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu komentar kedua yaitu dengan menggunakan mimetik. Mimetik sendiri memiliki akar arti kata mimesis dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Cerpen ini mencerminkan fenomena di masyarakat modern yang seringkali terlalu mementingkan penampilan fisik dan gaya hidup. Contohnya itu pada penggalan kata di negeri ini apapun dan siapapun wajib dan harus menyelesaikan dan melaporkan semua kegiatannya melalui teknologi yang mudah diakses.
Nah, di cerpen ini saya kira sama persis dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya saja waktu kemarin saya mengikuti ospek jurusan atau Sparta Diksatra Asia, di mana bukti kehadiran itu harus mewajibkan bersuah foto dan diupload ke salah satu media sosial, yaitu Instagram. Dan itu pun saya kira sama persis dengan apa yang diceritakan di cerpen ini. Mungkin itu saja yang dapat saya komentar dari cerpen Di Negeri Para Pesolek karya Heri Isnaya ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.